Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Cynthia kangen mama. Guys, maaf ya jadi sedih gini. Izinin gue buat ceritain tentang kehidupan gue setelah mama tiada. Jadi gini, nama gue Cynthia. Gue anak ketiga dari 3 bersaudara. Mama gue meninggal waktu gue kelas 7 SMP. Umur gue waktu itu sekitar 13 tahun. Semenjak mama meninggal, keluarga jadi berantakan. Ayah yang sensian gak bisa ngatur keuangan. Kakak-kakak gue yang berubah dan ada juga yang masuk ke pergaulan bebas. Kalau boleh jujur, gue juga sebenarnya gak beruntung di dalam hal pertemanan. Kayak pas foto bareng-bareng sama temen-temen, tapi temen-temen gue postnya foto yang guanya di crop. Terus juga gak boleh ada di samping mereka. Selalu dimanfaatin baik materi maupun tenaga. Dijauhin karena alasan yang gue sendiri aja gak tahu. Parahnya lagi, gue sampai dibully. Dibilang Kim, Jap. Sumpah tuh mulut jahat-jahat banget. By the way, di kelas 7 gue mutusin buat jadi penari jaipong. Karena setiap minggu selalu ada job nari dan dapat uang. Jadi lumayan lah, cukup buat bantu keuangan gue dan buat sekolah gue. Kayak beli baju seragam, tas, buku, atau sepatu. Soalnya nih, gue udah gak dibeliin lagi seragam sama keluarga gue. Singkat cerita, gue udah masuk SMA. Karena SMA ada biaya SPP per bulan, mau gak mau gue minta tolong kakak gue buat bantu bayarin SPP-nya. Tapi kakak gue gak mau. Alhasil, gue nunggak uang sekolah sampai berjuta-juta. Capek rasanya, setiap ujian gue harus menghadap ke TU buat minta tolong bantuin biar gue dapet kartu ujian. Dan itu juga terus berulang kali. Gak jarang juga gue punya pikiran buat berhenti sekolah dan cari kerja. Seterpuruk itu gue, asli deh. Dan keluarga gue gak ada yang peduli. Waktu mau kelulusan, gue udah niatin kalau gak akan lanjut kuliah, mau langsung kerja aja. Berusaha realistis karena keterbatasan biaya, meskipun dalam hati gue pengen banget masuk kuliah. Tiba-tiba gue dipanggil ke BK. Dan guru BK nyuruh gue buat daftar SNMPTN karena gue masuk siswa yang eligible. Gue juga setuju buat ikut daftar karena gak rugi juga kalau gue ikut daftar. Toh sekali seumur hidup. Akhirnya gue pilih 2 kampus negeri di daerah Bandung dan Jakarta. Gue sih gak berekspektasi bakal lolos karena kemampuan gue juga gak sebagus anak-anak lain. Singkat cerita, pengumuman kelulusan SNMPTN pun tiba. Dan alhamdulillahnya gue lolos di kampus negeri yang ada di Bandung. Perasaan gue seneng banget, sampai mau nangis gue. Tapi kebahagiaan gue cuma sampai situ. Malamnya, gue coba omongin ke keluarga gue kalau gue lolos di PTN, tapi respon mereka nentang habis-habisan. Mereka gak ngizinin gue buat kuliah dengan berbagai alasan. Di situ gue sedih banget dan mikir kayaknya kalau ada mama bakalan support gue dan jadi orang pertama yang bakal happy banget anaknya kuliah. Gue ngunci diri di kamar 2 hari tanpa makan dan tanpa minum ataupun ke toilet. Saking sedihnya sampai teriak-teriak kayak orang gila. Hari ketiga gue coba nelpon guru BK dan wali kelas, bilang kalau gue gak akan ambil kesempatan ini. Tapi guru gue nyuruh buat ikut daftar ulang dulu karena takut adik kelas gue di backlist dari universitas yang gue tolak ini. Gue coba sholat asar dan berdoa, ya Allah, kalau emang ini jalannya Cynthia buat kuliah, kasih Cynthia rezeki. Tapi kalau emang bukan rezeki Cynthia, tolong ikhlasin hati aku buat lepasin universitas itu. Ternyata emang rezeki gue buat kuliah. Besoknya gue ditelepon sama pelatih sanggar gue, kamu bisa kesini nggak? Saya ada rezeki nih buat kamu. Dan uang yang dikasih itu bener-bener gak kurang dan gak lebih buat daftar ulang ke PTN itu. So, gue diem-diem gak bilang ke keluarga kalau gue jadi ambil kuliah. Waktu semester 1, pandemi corona lagi tinggi-tingginya. Jadi, gue daring sampai semester 3. Jadi gak ketahuan tuh sama keluarga gue kalau gue kuliah.
Tapi ya namanya sepintar-pintarnya orang menyembunyikan bangkai, pasti bakal kecium busuknya. Yap, gue ketahuan kuliah. Dan waktu gue ketahuan, gue dimaki-maki, dibilang beban keluarga, sombong, sok mampu, diremehin gak bakalan sanggup sampai lulus, dibanding-bandingin sama anaknya yang seumuran tapi udah nikah. What? Apaan coba? Parahnya lagi nih, harus ngikutin jejak kakak ipar gue yang lulus SMA langsung kerja. Mana gue dikatain gak akan berkah ilmunya. Apa gak sakit hati? Yang bikin kesel, ada aja tuh temen gue yang ikut ngatain juga. Dia bilang gini, ngapain kamu kuliah ngabis-ngabisin duit aja? Padahal di situ gue gak minta uang sepeser pun ke keluarga gue. 500 perak pun enggak. Tapi kenapa selalu dibilang beban keluarga? Kalau gue minta biayain sih, mereka masih berhak buat bilang gue beban keluarga. Lah ini, bayarin enggak, support enggak, maki-maki iya. FYI nih, gara-gara gue ketahuan kuliah, gue disuruh kerja di rumah salah satu keluarga jauh gue mulai dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam tanpa dibayar. Mungkin kayak sanksi ya buat gue, karena gue udah berani-beraninya ambil kuliah. Waktu gue izin buat nge-zoom, pemilik rumah langsung bikin status WhatsApp yang isinya ngejelek-jelekin gue soal kuliah. Gue coba sabar, tapi mental gue udah kena self-injury. Panic attack, trust issue, takut buat bersosialisasi. Semester 3 akhir, gue mutusin buat ke Bandung dengan modal nekat dan bawa uang cuman pas buat ongkos. Izin ke orang tua juga mepet banget sebelum berangkat ke Bandung. Dan itu pun gak mudah. Di Bandung, gue tinggal sama sahabat gue. Kebetulan gue sama dia tuh satu SMP, SMA, dan sekarang satu universitas. Meskipun beda fakultas. Semuanya gue lewatin dengan serba pas-pasan. Kadang makan pakai nasi doang, kadang makan sehari sekali. Ya, coba bertahan hidup di sana. Gue nari Sabtu Minggu buat nyambung hidup. Sampai akhirnya sekarang gue udah ada di semester 6. Insya Allah tahun depan lulus. Minta doanya ya teman-teman, semoga dilancarin sampai lulus nanti. Dan semoga cepat dapat kerjaan juga. Kalau ditanya uangnya dari mana? Sehari-hari gimana? Buat makan gimana? Sampai sekarang aja gue masih bingung semua uang itu dari mana. Karena hidup ngerantau tuh gak cukup 100-200 ribu per bulan. Intinya kalau niatnya baik, selalu ada rezeki dari tangan orang-orang sekitar kita. Tapi kalau ditanya, gue juga bingung jawabnya. Ya soalnya tiap ada kebutuhan yang habis atau harus dibayar, alhamdulillah selalu ada rezekinya. Pesannya, jangan takut buat nuntut ilmu. Jangan insecure sama ekonomi kita karena setiap anak punya jalan dan rezekinya masing-masing. Asalkan niat kita baik, rezeki bakalan selalu mengikuti langkah kita. Jangan takut juga, sekarang banyak beasiswa yang bisa bantu kita buat pendidikan. Niat gue cerita buat ngasih tahu orang-orang yang mungkin senasib sama gue atau masih insecure sama ekonominya, biar lebih percaya diri dan yakin kalau Allah itu pasti bantu umatnya. So, sekian cerita dari gue. Jangan lupa subscribe channel Gue Punya Cerita. Dadah!